Pernah dengar kisah Ciumanara tentang seorang anak yang dibuang ke sungai lalu kembali untuk merebut tahtanya? Disinilah kisah itu dipercaya terjadi. Situs Karangkamulian terletak di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dengan luas sekitar 25,5 hektar berupa kawasan hutan. Tempat ini diyakini sebagai bekas pusat pemerintahan atau karaton dari Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan Hindu di Tatar Sunda. Kerajaan Galuh didirikan oleh Horetikandayun sekitar tahun 612 Masehi, telah memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanagara akibat perpecahan kekuasaan. Sejak saat itu, pusat kerajaan dipindahkan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Karangkamulian. Secara makna, Karangkamulian berasal dari kata karang, yaitu tanah dan tempat, dan kemuliaan berasal dari kata kemuliaan, sehingga diartikan sebagai tanah kemuliaan, tempat pusat kekuasaan dan kehidupan kerajaan berlangsung. Di dalam kawasan ini terdapat sejumlah peninggalan yang menggambarkan struktur kehidupan kerajaan. Yang pertama, Batu Pancalikan, diyakini sebagai singgasana raja berupa 3 halaman berundak dengan batu putih di bagian paling atas sebagai pusat tempat duduk raja. Lalu Pemangkonan merupakan tempat pelantikan atau penobatan raja, ditandai susunan batu berbentuk persegi dengan batu pusat yang dikelilingi batu-batu lain. Sang Hyang Bedil adalah susunan batu berbentuk persegi dengan 2 batu panjang di tengahnya, lalu satunya menyerupai senapan, yaitu bedil yang dimaknai sebagai simbol kekuatan atau pertahanan. Terdapat pula makam Adipati Panaikan yang menjadi penghubung antara masa kerajaan Galuh dengan sejarah pemerintahan Ciamis selanjutnya. Di sisi lain terdapat Cikawuripat yang dipercaya sebagai sumber kehidupan serta pertemuan Sungai Cimuntur dan Sungai Citandui yang memiliki 2 warna air berbeda, keruh dan bening, sering dimaknai sebagai simbol pertemuan 2 kehidupan. Sementara sipol di tepian Sungai Citandui menunjukkan bagian dari aktivitas masyarakat masa lalu. Selain itu, ada yang dikenal sebagai pohon harapan. Konon, jika seseorang mampu menyentuh bulatan di tengah batang pohon tersebut, maka harapannya bisa terkabul. Kepercayaan ini masih dijaga hingga sekarang. Kisah Ciumanara sendiri menceritakan tentang putra Raja Galuh yang dibuang ke Sungai Citandui akibat konflik istana. Ia kemudian dibesarkan oleh rakyat biasa hingga dewasa dan kembali ke Galuh. Melalui adu ayam, ia menantang penguasa saat itu. Dari situlah kebenaran terungkap dan Ciumanara berhasil merebut kembali haknya sebagai raja. Beberapa titik di Karangkamulian seperti Pancalikan dan Pamangkonan sering dikaitkan dengan peristiwa dalam kisah tersebut. Karangkamulian akhirnya bukan hanya situs sejarah saja, tapi juga ruang di mana cerita, kepercayaan, dan jejak kerajaan menyatu dan masih bisa dirasakan sampai sekarang.